Halo semuanya, saya senang sekali menyapa Anda pada mata kuliah Ekonometrika Lanjutan. Saya tetap berharap bahwa Anda semua tetap semangat mengikuti perkuliahan dengan saya. Meskipun perkuliahan kita laksanakan secara virtual, yaitu dengan menggunakan media YouTube untuk menyampaikan kepada Anda penjelasan materi perkuliahan kita. Saudara, pada hari ini sesuai dengan RPS yang telah saya bagikan kepada Anda di awal pertemuan, pada hari ini kita akan belajar dengan topik model regresi variabel dummy, yaitu suatu model regresi yang dikembangkan di mana di dalam modelnya kita masukkan satu atau beberapa variabel yang bersifat kualitatif. Nah, seperti apa penjelasan materi perkuliahan kita hari ini? Silakan Anda simak penjelasannya dari awal sampai dengan selesai. Saudara, sebelum kita melihat penjelasan konsep dari variabel atau model regresi variabel dummy, pertama kita kembali mereview materi yang kita dapatkan di mata kuliah statistika, yaitu tentang skala ukuran data. Ini penting kita ingatkan kembali kepada Anda agar Anda paham bahwa sesungguhnya model regresi yang akan kita kembangkan atau yang akan kita diskusikan pada hari ini adalah suatu model regresi dengan penggunaan skala ukuran data yang berbeda. Nah, mari kita lihat bahwa ada 4 skala ukuran data yang ada dalam ilmu statistika. Yang pertama kita sebut dengan skala nominal, yang kedua skala ordinal, kemudian interval dan rasio. Nah, dalam skala ukuran data ini ketika dia semakin ke atas menunjukkan skala datanya semakin tinggi. Jadi kalau nominal itu adalah skala ukuran data di mana datanya dibagi dalam 2 atau beberapa kategori di mana setiap kategori memiliki strata yang sama. Jadi nominal dan ordinal masuk kelompok kategori. Nah, perbedaannya kalau nominal kategori satu dengan lainnya memiliki strata yang sama, sedangkan ordinal memiliki strata yang berbeda. Nah, ini tentu dibahas pada mata kuliah statistika sebelumnya. Nah, kemudian kalau kita teruskan bahwa data yang kita ukur akan menghasilkan beberapa data yang kita kumpulkan menjadi suatu variabel. Lalu variabel ini kemudian dapat diklasifikasikan berdasarkan skala ukuran datanya, yaitu kita sebut dengan variabel diskrit dan yang kedua variabel yang kontinu. Jadi diskrit ini menunjukkan bahwa data yang kita kumpulkan di dalam adalah data yang diperoleh dari hasil perhitungan. Sedangkan kalau data yang bersifat atau variabel yang bersifat kontinu adalah variabel yang dimana datanya dihasilkan dari hasil pengukuran. Nah, dalam variabel yang bersifat diskrit ini ada 2 skala ukuran data yang umum dipakai untuk mengukur variabel yang bersifat diskrit ini. Yaitu pertama adalah nominal dan yang kedua ordinal. Jadi data yang kita peroleh dari skala nominal adalah variabelnya bersifat diskrit. Ya, karena hasilnya adalah atau datanya adalah hasil penjumlahan. Sedangkan yang tergolong dalam kontinu adalah skala ukuran datanya pertama interval dan yang kedua adalah rasio. Nah, pada pembelajaran kita tentang ekonometrika dasar sebelumnya,
Ya, ada beberapa contoh kasus yang kita gunakan untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa bagaimana cara membuat model, mengestimasi model, dan menguji model serta menginterpretasikan model. Ya, data yang kita gunakan adalah data atau variabel yang bersifat kontinu, yaitu variabel dengan data yang kita dapatkan berdasarkan skala norm interval dan skala rasio. Lalu bagaimana kalau misalnya variabelnya bersifat diskrit atau variabel yang kita gunakan adalah merupakan hasil dari perhitungan? Ya. Nah, ini belum kita masukkan ke dalam model kita sebelumnya, dan pada hari ini kita akan mencoba memasukkan ke dalam model, dan model yang kita estimasi itu kemudian kita sebut dengan model regresi variabel dummy. Nah, apa konsep dari model regresi variabel dummy ini? Ya, dapat didefinisikan adalah suatu model regresi di mana di dalamnya ada variabel yang bersifat diskrit, yaitu variabel yang kita peroleh dengan menggunakan skala ukuran data nominal atau ordinal. Ya, atau disebut juga bahwa di dalamnya ada variabel yang bersifat kategorik atau ada variabel yang bersifat kualitatif. Nah, jadi kalau di dalam model kita ada suatu variabel yang bersifat kualitatif, yaitu variabel bebasnya, maka model regresi tersebut disebut dengan variabel dummy. Nah, misalkan jenis kelamin kita jadikan sebagai salah satu penentu variabel terikatnya. Agama, tingkat pendidikan, status perkawinan, krisis ekonomi, kebijakan pemerintah, sistem pemerintahan, dan masih banyak kondisi lain yang bisa kita jadikan sebagai salah satu penentu variabel ekonomi yang kita analisis. Misalkan jenis kelamin bisa menentukan atau bisa mempengaruhi tingkat gaji yang diperoleh. Kebijakan otonomi daerah bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Kemudian krisis ekonomi bisa mempengaruhi jumlah pengangguran, tingkat pendidikan, dan lain sebagainya. Jadi bahwa variabel yang bersifat kualitatif ini ya, itu bisa mempengaruhi variabel-variabel ekonomi yang kita kaji. Nah, jadi ketika kita masukkan dia ke dalam model kita disebut dengan model dummy. Berbicara tentang variabel kualitatif ini atau variabel kategorik ya, atau variabel yang bersifat diskrit ya, yaitu mengindikasikan ada atau tidaknya suatu atribut yang ada dalam variabel tersebut. Ya, atau juga disebut dengan artifisial, yaitu dalam bentuk nilai kategori 0 atau 1. Jadi kalau misalnya variabelnya adalah jenis kelamin, kalau jenis kelamin kita tahu ya ada 2, laki-laki dan perempuan. Kita beri identitas atau artifisial untuk jenis kelamin laki-laki 0 dan 1 untuk perempuan. Atau misalnya krisis dan sebelum dan sesudah krisis. Katakan 0 sebelum krisis dan 1 setelah krisis. Dan masih banyak lagi ya contoh-contoh kasus lainnya ya, ketika kita membuat atau mengidentifikasi atribut dalam suatu variabel kualitatif. Nah, nilai 0 yang kita berikan pada variabel kualitatif ini menunjukkan bahwa tidak adanya atribut yang kita berikan pada variabel tersebut. Dan nilai 1 menunjukkan adanya atribut. Kita coba lihat ya, misalkan kita membuat suatu model regresi, yaitu kita ingin mau mengkaji apakah terdapat perbedaan besaran pengeluaran yang diberi ketahuan yang dilakukan atau besaran pengeluaran mahasiswa yang berjenis kelamin laki-laki dan berjenis kelamin perempuan. Ya, jadi apakah
pengeluaran laki-laki dan perempuan sama atau berbeda. Nah, kalau kita masukkan variabel jenis kelamin laki-laki atau jenis kelamin sebagai salah satu variabel yang menentukan pengeluaran, ya, besaran pengeluaran mahasiswa, maka ketika kita modelkan kurang lebih modelnya begini. YI sama dengan B0, ini konstantanya, ditambah dengan B1 DI plus EI. Yaitu ini variabel terikatnya, besaran pengeluarannya, ya, individu 1, 2 dan seterusnya. Kemudian ini adalah daminya, ya, I misalnya 1 untuk perempuan, 2 atau 0 untuk laki-laki. Nah, sehingga kalau kita memberikan identifikasinya begitu, maka kalau kita telusuri kemudian model yang seperti ini, ya, dia adalah merupakan model regresi linear, di mana asumsi-asumsi yang kita gunakan untuk model regresi linear itu terpenuhi pada model seperti ini. Yaitu apa? Bahwa rata-rata residualnya adalah 0, kemudian varian residualnya konstan, serta tidak ada serial korelasi antar variabel residual. Nah, berarti bahwa ketika kita mengestimasi model dummy ke depan, mestilah kita melakukan pengujian-pengujian asumsi seperti yang kita pelajari pada model regresi linear sederhana dan model regresi linear berganda sebelumnya, yaitu uji multikolinearitas kalau variabel bebasnya lebih dari 1, heteroskedasitas autokorelasi, ya. Nah, itulah beberapa asumsi yang harus kita uji apakah dalam model yang kita estimasi memenuhi asumsi tersebut atau tidak. Lah, jadi karena kita menganggap bahwa model regresi linear yang menggunakan salah satu variabel dummy ini memenuhi asumsi metode OLS, maka model seperti ini kita bisa estimasi dengan menggunakan metode ordinary least square. Ya, seperti model regresi linear sederhana dan model regresi linear berganda. Nah, sehingga ketika kita teruskan pengujiannya, jadi model ini kalau kita susun hipotesanya, H0-nya adalah tidak ada perbedaan pengeluaran mahasiswa laki-laki dan perempuan. Ya, inilah hipotesa nolnya, tidak ada perbedaan pengeluaran mahasiswa laki-laki dan perempuan. Berarti B1-nya adalah 0. Sedangkan hipotesa alternatifnya atau HA atau H1-nya, ya, adalah terdapat perbedaan pengeluaran mahasiswa laki-laki dan perempuan. Atau kalau kita rumuskan H1, ya, tidak sama dengan 0. Oke. Karena kita akan mengestimasi modelnya menggunakan metode OLS, tentu hasilnya akan kita dapatkan nilai konstanta dan koefisien. Lalu ketika kita uji menggunakan uji statistik, ya, uji T, apabila nilai B-nya atau nilai koefisien regresinya itu signifikan, maka keputusan kita tentu menolak hipotesa nolnya dan menerima hipotesa alternatif, yaitu bahwa terdapat perbedaan pengeluaran mahasiswa berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Oke. Lalu kalau kita mau menghitung nilai rata-rata dari pengeluaran mahasiswanya, ya, atau expected value of dependent variable-nya, ya, maka kita bisa menghitungnya seperti ini. Untuk mahasiswa yang berjenis kelamin perempuan, rata-rata pengeluarannya, ya, karena tadi kita katakan bahwa perempuan sama dengan 1, ya, ketika kita ganti D-nya dengan 1 berarti nilainya menjadi B1, sehingga rata-rata pengeluaran mahasiswa berjenis kelamin perempuan itu adalah B0 ditambah dengan B1. Sedangkan kalau mahasiswa yang berjenis kelamin laki-laki, karena kita beri identifikasi atau atribut 0, maka
ya, rata-rata pengeluaran mahasiswa berjenis kelamin laki-laki itu atau expected value of YI, di mana DI sama dengan 0 adalah nilai konstantanya. Berarti bahwa perbedaan pengeluaran antara laki-laki dan perempuan yaitu sebesar B1. Karena rata-rata pengeluaran perempuan adalah B0 tambah B1 dan rata-rata pengeluaran laki-laki adalah B0, perbedaannya kan di B1. Berarti B1 ini atau koefisien dari variabel dummy itu menunjukkan perbedaan, ya, pembedaan pengeluaran antara laki-laki dan perempuan. Nah, dengan demikian maka interceptnya atau konstantanya, ya, itu menunjukkan rata-rata pengeluaran laki-laki, sedangkan slope-nya atau B1-nya menunjukkan perbedaan pengeluaran laki-laki dan perempuan. Ini yang saya jelaskan tadi. Ya, jadi itulah hasil yang kita peroleh, ya, dengan menggunakan hasil estimasi menggunakan metode OLS. Saudara, model yang seperti ini di mana hanya variabel kualitatif sebagai variabel bebasnya ini jarang sekali kita temukan dalam kajian ekonomi. Ya, jadi nyaris tidak ada. Ya, umumnya ini ditemukan atau kita ketahui ini di bidang ilmu psikologi, ya, dan bidang-bidang lainnya. Sedangkan pada ilmu ekonomi umumnya ada salah satu variabelnya, variabel dummy bisa jadi, tetapi akan diwarnai oleh variabel kuantitatif juga. Oke. Misalnya seperti ini, ya, bahwa dalam ilmu ekonomi itu umumnya menggunakan beberapa variabel bebasnya, ya, misalnya salah satu atau beberapa variabel kualitatif dan satu atau beberapa variabel yang bersifat kuantitatif. Nah, kita mulai dulu pada model regresi dummy dengan satu variabel dummy yang lebih sederhana dulu. Nah, modelnya seperti begini. Misalkan kita ingin mau mengetahui pengaruh jenis kelamin dan jumlah kiriman dari orang tua terhadap besaran pengeluaran mahasiswa. Jadi jenis kelamin ini adalah variabel kualitatifnya, variabel bebas yang bersifat kualitatif. Jumlah kiriman dari orang tua adalah variabel bebas yang bersifat kuantitatif, dan pengeluaran mahasiswa adalah variabel terikatnya. Nah, dari contoh ini maka kita bisa modelkan dia menjadi seperti ini, yaitu YI sama dengan B0 tambah B1 DI tambah B2 XI tambah EI. DI ini menunjukkan variabel jenis kelamin dan XI menunjukkan jumlah kiriman dari orang tua. Sedangkan YI menunjukkan pengeluaran mahasiswa. Lalu kemudian saudara kita berikan identitas atau kode pada variabel dummy-nya, yaitu bahwa 0 jikalau mahasiswanya laki-laki dan 1 kalau mahasiswanya adalah perempuan. Nah, dengan demikian maka kalau kita cari, ya, nilai expected value-nya setelah kita estimasi modelnya, ya, rata-rata pengeluaran mahasiswa perempuan adalah, yaitu karena kita beri identitas perempuan tadi adalah 1, ya, adalah sebesar B0 tambah B1 tambah B2 XI. Ya, B1 inilah koefisien dummy-nya. Ya. Oke, sedangkan kalau untuk laki-laki rata-rata pengeluarannya adalah, yaitu karena D-nya 0, ya, 0 kali B1 tentu 0, ya. Adalah tinggal B0 tambah B2 XI. Nah, jadi beginilah cara menghitung, ya, nilai expected value dari pengeluaran mahasiswa perempuan dan pengeluaran mahasiswa laki-laki.
Secara grafis dapat kita tuliskan begini ya. Misalkan ya bahwa pengeluaran laki-laki itu adalah sebesar B0 tadi ya. Ya, kemudian nilai B1X ini digambarkan oleh kemiringan kurva ini. Sedangkan kalau perempuan ya B2-nya ditunjukkan oleh kemiringan kurva ini ya. Sedangkan B1-nya adalah ya, jadi B1 tambah B0 adalah masuk sebagai rata-rata pengeluaran mahasiswa yang berjenis kelamin perempuan. Jadi yang membedakan pengeluaran mahasiswa laki-laki dan perempuan inilah tentu sebesar dari B1 atau koefisien dari variabel Damia. Nah, ini adalah salah satu model ya, model regresi variabel dummy di mana di dalamnya satu variabel dummy, kemudian ada satu variabel yang bersifat kuantitatif. Lalu saudara, berbicara tentang variabel dummy ini, ada kalanya nanti kita akan menemukan variabel dummy ini yang memiliki kategori lebih dari 2. Kalau tadi jenis kelamin kategorinya ada 2, karena jenis kelamin hanya 2, laki-laki dan perempuan. Bagaimana kalau misalnya variabel dummy-nya adalah tingkat pendidikan? Kita ketahui bahwa tingkat pendidikan itu berbagai macam. Ada tingkat pendidikan dasar, kemudian menengah, dan atas. Berarti ada 3 kategori. Kemudian kalau misalnya kesarjanaan pun demikian, S1, S2, S3, ada 3 kategori. Agama, misalnya di Indonesia diakui ada sebanyak 6 agama ya, yaitu Islam, Buddha, Hindu, Kristen, Katolik, dan Konghucu. Ada 6 kategori. Berarti bahwa kategorinya lebih dari 2. Nah, jikalau demikian itu yang kita temui dalam model regresi variabel dummy kita, maka kita harus membentuk beberapa variabel dummy. Jadi kalau tadi level pendidikannya ada 3, maka kita bentuk beberapa variabel dummy, yaitu 2 variabel dummy. Karena apa? Supaya setiap kategori itu nanti ya, atau setiap variabel dummy itu nanti memiliki kategori hanya 2 ya, atau disebut juga dengan binary, yaitu 0, 1 ya, dan seterusnya. Nah, misalnya begini ya, bagaimana atau kita mau mengkaji pengaruh masa kerja, lama kerja, dan tingkat pendidikan. Katakan tingkat pendidikan itu ada 3, S1, S2, dan S3 terhadap gaji yang diterima. Oke, maka tingkat pendidikan ini berarti adalah variabel kualitatif, tetapi dengan 3 kategori atau lebih dari 2 kategori. Maka untuk membentuk model regresi dummy-nya, kita buat 2 variabel dummy-nya. Yaitu apa? Variabel dummy yang pertama kategorinya adalah 1 jikalau dia S2 dan 0 kalau dia tidak S2. Nah, yang tidak S2 itu berarti adalah S1. Oke. Kemudian variabel dummy yang kedua adalah D1 kalau dia adalah D2-nya sama dengan 1 jikalau dia S3, dan sama dengan 0 kalau tidak. Tidak berarti di luar dari S3 adalah S2 dan S1. Oke, maka karena ada 3 kategori, sehingga kita membentuk 2 variabel dummy-nya, yaitu D1 dan D2. Nah, setelah kita modelkan dia, maka model regresinya kurang lebih seperti ini, yaitu 0 sama dengan B0 tambah B1 D1. D1 ini untuk kategori variabel dummy-nya adalah 1 jikalau 1 adalah S2 dan 0 adalah lainnya, dan seterusnya.
Oke, sehingga dari nilai model ini ketika kita estimasi ya, lalu kita cari nilai expected value-nya. Ada 3 kemungkinan expected value yang kita akan dapatkan di sini. Yang pertama bahwa berpendidikan S3. Ya, berarti kalau dia S3, ya, D2-nya 1, D1-nya 0. Karena D1 tadi jika 1 dia kalau S2. Berarti kalau tidak S2, katakan S3 dan S1 adalah 0. Oke, jadi kalau D2-nya D1-nya adalah 0, D1-nya D2-nya adalah 1, ya, berarti ini 1, ini 0, maka ini pasti 0. Sisanya apa? Tinggal B0 tambah B1, ya, B2 ya, B0 tambah B2, ya, ini tambah dengan B3. Ini untuk expected value yang berpendidikan S3. Karena yang kita kaji di sini adalah rata-rata gaji atau gaji yang diterima, maka rata-rata gaji yang diterima oleh S3 itu adalah, ya, expected value-nya adalah B0 tambah B2 tambah B3 XI. Kemudian kalau yang S2, ya, S2 tadi, ya, ditunjukkan oleh variabel dummy pertama, ya, D1, kalau dia sama dengan adalah S2. Karena dia S2 maka D1-nya 1, ya, tentu D2-nya 0. Kalau D1-nya 1 berarti 1 kali B1 sama dengan B1. D2-nya 0, 0 kali B2 adalah 0. Sehingga hasilnya adalah B0 tambah B1 tambah B3 XI. B0 tambah B1 tambah B3 XI. Kemudian yang berpendidikan S1 adalah berarti D1 0, D2 0, ya. D1 0, D2 0. Ini 0, ini 0, tinggal B0 tambah B3 XI. Nah, beginilah cara mencari expected value, ya, apabila variabel dummy yang kita memiliki atau mempunyai kategori lebih dari 2. Kalau dia memiliki variabel dummy lebih dari 1 atau sebanyak n variabel dummy, ya, maka itu bisa kita akomodir, ya, masukkan dia ke dalam model regresi dummy. Nah, misalnya seperti apa, ya? Katakan kita ingin mau mengkaji pengaruh masa, maksud saya pengaruh status pernikahan, ya. Apakah menikah atau tidak, ya. 1 kalau dia menikah dan 0 kalau belum menikah, ya. Jabatan itu adalah 2, dia punya jabatan sama dengan 1, tidak punya jabatan kalau 0, ya. Berarti ada 2 variabel dummy-nya, D1 dan D2, ya. Oke, lalu kemudian lama bekerjanya adalah XI, ya. Kita ingin lihat ketiga variabel ini terhadap besaran gaji yang diperoleh oleh PNS, ya. Nah, jadi PNS itu umumnya kan gajinya itu ditentukan oleh pertama berapa lama dia mengabdi, apakah dia punya istri atau tidak, atau suami atau tidak, punya jabatan atau tidak. Nah, inilah variabel-variabel yang bisa menentukan, ya, dan lain sebagainya. Oke. Nah, kemudian kalau kita modelkan studi kasus seperti ini, ya, adalah YI sama dengan B0 tambah B1 D1I tambah B2 D2I tambah B3 XI plus EI. Ya, hampir sama dengan tadi. Perbedaannya adalah kalau model regresi tadi yang kita bentuk dengan 2 variabel bebas, yaitu variabel variabel dummy-nya lebih dari 1, yang kita bentuk karena memiliki lebih dari 2 kategorinya. Nah, kalau ini katakan memang dia punya sebanyak 2 variabel dummy, yaitu variabel dummy adalah status pernikahan, kemudian punya jabatan atau tidak. Kalau dimasukkan lagi variabel jenis kelamin berarti ada 3, ya, dan lain sebagainya. Jadi ketika kita membentuk modelnya begini, ya, cara membentuk modelnya. Oke. Nah, bagaimana cara mengestimasinya? Sama dengan yang tadi, ya, ketika kita estimasi model regresi dengan 1 variabel dummy.
Nah, setelah kita estimasi, kita akan dapatkan nilai expected value-nya, ya, yaitu ada 4 kemungkinan nilai expected value-nya, ya. Berbeda dengan variabel dummy, ada 2 variabel dummy, tetapi diperoleh dari pemecahan satu variabel dummy yang memiliki kategori lebih dari 2. Nah, karena ini memang punya variabel dummy lebih dari 1 atau variabel dummy memang 2, maka expected value-nya kemungkinan 4. Yang pertama adalah PNS yang sudah menikah dan memiliki jabatan. Yang kedua, PNS yang sudah menikah tidak memiliki jabatan. Yang ketiga, PNS yang belum menikah memiliki jabatan. Dan yang keempat adalah PNS yang belum menikah belum juga punya jabatan. Nah, kita mulai. PNS yang sudah menikah dan memiliki jabatan, maka rata-rata gajinya bagaimana cara perhitungannya, ya? Berarti bahwa D1 adalah 1 dan D2 adalah 1. Oke. Sehingga karena D1 adalah 1 dan D2 adalah 1, ya, 1 kalikan dan B1 adalah B1, 1 kalikan dan B2 adalah B2, sehingga hasilnya adalah B0 tambah B1 tambah B2. Ya, tambahkan dengan B3 XI. Kemudian kalau PNS yang sudah menikah tapi tidak punya jabatan. Nah, kalau tidak punya jabatan berarti D2-nya 0. Ya, D2-nya 0 berarti B2-nya tidak muncul karena 0 kali B2 adalah 0. Ya, jadi rata-ratanya lah ini. Kemudian PNS yang belum menikah dan memiliki jabatan. Artinya apa itu? D1-nya 0, D2-nya 1. Oke, ini hasilnya, ya. B1-nya adalah 0. Lalu PNS yang belum menikah dan juga tidak punya jabatan, artinya nilai 0, D1 dan D2 juga 0. Sehingga rata expected value-nya adalah 0 ditambah B3XI. Nah, jadi beginilah cara menghitung expected value, ya, dari suatu model regresi dengan memiliki 2 variabel dummy. So, saudara, penggunaan variabel dummy atau variabel kualitatif dalam model regresi sebenarnya kita mengkuantitatifkan suatu variabel kualitatif. Karena kalau kita tidak kuantitatifkan, tentu kita akan mengalami kesulitan untuk mengestimasi atau menghitung nilainya, ya. Sehingga kita perlu mengkuantitatifkan variabel kualitatif. Misalnya tadi laki-laki dan perempuan, ya. Jadi agar bisa kita hitung, maka kita beri nilai 0 untuk laki-laki dan 1 untuk perempuan, ya. Nah, dalam mengkuantitatifkan variabel kualitatif ini dalam model regresi yang kita diskusikan hari ini, ada beberapa ketentuan yang harus kita patuhi, ya. Itu yang pertama, bahwa ketika kita melakukan atau kita mengkuantitatifkan suatu variabel dummy dengan n kategorinya, ya, maka kita harus membentuk variabel dummy sebanyak n-1. Jadi kalau ada 2 kategori, laki-laki dan perempuan, maka variabel dummy-nya cukup 1. Tapi kalau punya kategori lebih dari 2, katakan 3, maka kita akan membentuk variabel dummy-nya lebih dari 1. Misalnya tingkat pendidikan tadi ada 3 jenis, S1, S2, S3. Karena ada 3 kategori, maka kita harus membentuk 2 variabel dummy, n-1. Misalnya lagi kita masukkan variabel agama sebagai penentu suatu variabel ekonomi, misalnya begitu. Kalau di Indonesia kita kenal ada 6 agama, ya. Nah, dari 6 agama itu kemudian ketika kita kuantitatifkan dia, kita harus membentuk 5 variabel dummy. Ya, karena harus n-1. Itu yang pertama. Yang kedua, nilai 0 dan 1 atau 1 dan 0 yang kita berikan untuk setiap kategori variabel dummy itu sifatnya arbiter.
Artinya bahwa kalau tadi kita misalkan laki-laki 0, perempuan 1, ya, bukan berarti bahwa nilai itu sudah terpuk atau sudah baku begitu, tidak. Kita juga bisa memberikan identitas atau nilai 0 untuk perempuan dan 1 untuk laki-laki. Itu yang disebut dengan arbiter. Yang ketiga, kategori 0 yang kita berikan pada variabel dummy ini merupakan suatu kategori dasar di mana nilai ini kita beri atau kategori tersebut kita sebut sebagai kelompok pengontrol atau kategori pengontrol. Dan koefisien yang kita dapatkan dari variabel dummy, ya, katakan BI, ya, itu disebut dengan koefisien intercept pembeda. Karena apa? Nilai ini menunjukkan beberapa besar perbedaan intercept yang bernilai 1 dengan intercept dari kelompok pengontrol. Nah, ini tadi contoh variabel dummy adalah jenis kelamin, ya. Pengaruh jenis kelamin terhadap pengeluaran rata-rata pengeluaran mahasiswa. Nah, jadi karena 1 tadi perempuan, 0 untuk laki-laki, maka koefisien dari variabel dummy ini adalah sebagai besaran yang membedakan pengeluaran laki-laki dan perempuan. Nah, itu maksudnya tadi bahwa koefisien variabel dummy ini disebut sebagai koefisien intercept pembeda karena nilai ini menunjukkan perbedaan antara, ya, kategori yang diberi nilai 1 dengan kategori yang diberi nilai 0. Saudara, setelah kita memahami konsep dasar model regresi dummy, maka selanjutnya kita lihat beberapa contoh kasus, ya, mengestimasi model regresi dummy ini. Nah, contoh kasus ini kita bagi 2, ya, berdasarkan jenis datanya. Yang pertama untuk data yang cross section dan yang kedua nanti untuk data yang time series. Kalau untuk data cross section, misalnya kita ambil contoh kasusnya begini. Pengaruh kiriman orang tua, kita beri variabel simbolnya XI, kemudian jenis kelamin D1, serta kepemilikan kendaraan, katakan D2, terhadap pengeluaran mahasiswa, yaitu YI. Berarti bahwa kasus ini atau contoh kasus seperti ini, ya, memiliki 2 variabel dummy, yaitu yang pertama jenis kelamin dan yang kedua kepemilikan kendaraan. Nah, kalau jenis kelamin kita bisa buat kategorinya 2, laki-laki dan perempuan. Nah, demikian juga dengan kepemilikan kendaraan. Kategorinya juga bisa kita buat 2, yaitu memiliki kendaraan dan tidak memiliki kendaraan. Oke, karena kita sudah tuntaskan atau sudah mengerti konsepnya, maka kita buat modelnya, yaitu bahwa YI menunjukkan pengeluaran mahasiswa sama dengan B0, ini konstantanya, tambah B1, D1. D1 adalah jenis kelamin, yaitu misalkan 1 untuk perempuan, 0 untuk laki-laki. Kemudian B2, D2, misalkan 1 punya kendaraan, 0 tidak punya kendaraan. Dan B3 XI. XI ini menunjukkan besaran kiriman yang diterima oleh mahasiswa. Nah, jadi ini keterangannya. Jadi setelah kita ketahui modelnya atau kita buat modelnya begini, model ini kemudian kita estimasi menggunakan metode ordinary least square. Nah, untuk mengestimasi model ini tentu kita membutuhkan data, katakan datanya ini, ya. Nah, jadi ada 16 mahasiswa, ya, yang kita survei, ya, karena dia datanya cross section, ya. Katakan misalnya si A, ya. A ini jumlah pengeluarannya adalah 575. Oke. Si A ini mendapatkan kiriman dari orang tua sebanyak 600.000
kemudian dia berjenis kelamin perempuan, dan tidak punya kendaraan. Oke. Kemudian si nomor 7, ya, transferan orang tuanya adalah 840. Kemudian pengeluarannya 850. Berarti lebih besar pengeluaran dari penerimaannya. Saya ulang. Pengeluarannya 840, transferan dari orang tua 850. Oke, masih bersisa ya. Lalu si individu 7 ini dia adalah perempuan dan memiliki kendaraan. Lalu nomor 15, ya, dia pengeluarannya adalah 675. Kemudian transferan yang dia dapat dari orang tua 725. Dia berjenis kelamin laki-laki dan tidak punya kendaraan. Nah, ini arti atau beginilah cara membaca data ini. Baik, setelah kita tahu datanya, maka kita estimasi ya dengan menggunakan metode ordinary least square atau metode OLS. Nah, dalam estimasi data atau model ini kita menggunakan alat bantu eViews untuk mengolah datanya. Oke, jadi caranya adalah ya, misalkan kita masuk pada aplikasi eViews, lalu kemudian open ya, buat lembaran kerja baru ya. Nah, karena data kita adalah cross section, maka kita pilih undated atau unstructured undated ya. Nah, observasi kita berapa? Tadi dari datanya kan ada 16 responden ya, berarti observasinya sebanyak 16. Lalu kita bentuk variabelnya ya. Misalnya variabel yang pertama adalah Y, kemudian variabel yang kedua adalah DI dan Y, kemudian variabel yang ketiga adalah X. Oke, kita isi datanya kemudian ya, mulai dari Y, kemudian X dan DI. Kita buka open group. Nah, untuk kita isi datanya ya, klik kemudian edit. Lalu kita copy datanya dari Excel ya. Tadi ada 2 dummy ya, D1 jenis kelamin, D2 adalah menunjukkan kepemilikan kendaraan. Berarti kita bentuk lagi satu variabel dummy lagi ya, D1. Ini D1, kemudian itu lagi D2. Oke. Jadi kita bentuk Y, X, kemudian D1 dan D2. Kita open group. Oke, sudah berurut sesuai seperti Excel-nya ya. Oke, Excel-nya Y, X, D1, D2. Oke, kita bold, kemudian kita copy. Oke, kita pastekan di ini, di eViews-nya. Klik dulu edit, kemudian pastekan. Oke, setelah itu edit, kemudian close. Lalu tidak usah disimpan pun nggak masalah. Klik yes, delete. Oke, jadi kalau kita cek datanya sudah masuk. Oke. Nah, sekarang kita estimasi ya. Caranya adalah klik lagi variabel ini semua ya. Kemudian open as equation. Ya, kita buat urutannya. Apa urutannya? Misalnya Y, C, kemudian D1, D2, lalu X ya. Jadi variabel dependen, konstanta, variabel dummy 1, dummy 2, dan variabel X-nya. Oke, nah inilah hasilnya. Jadi ini hasil estimasi kita ya, seperti ini. Jadi ini hasil estimasi kita yang kita peroleh tadi ya. Oke, nah sekarang kita coba anggap ini sudah memenuhi asumsi ya, walaupun sesungguhnya sebelum kita interpretasikan, Anda harus melakukan uji asumsi klasik dulu, yaitu pertama uji autokorelasi ya. Tidak perlu autokorelasi karena dia cross section ya.
Yang pertama multikolinialitas, ya karena variabel bahasanya lebih dari satu. Heteroskedastisitas, ya. Kemudian normalitas. Autokorelasi tidak perlu kita uji karena datanya adalah data cross section. Oke, jadi katakanlah kita sudah menguji ya. Nah, kita buat interpretasinya ya. Rekaman dari ini kita buat rekamannya seperti ini ya, rekaman hasil estimasi kita. Ya, jadi konstantanya adalah min 15, ini min 15,77. Koefisien D1-nya adalah 17,60, koefisien D2-nya 27, koefisien X-nya 0,96. Oke. Nah, semua variabel bebas ini ternyata signifikan pada taraf 5%. Ya. Nah, ini nilai R-square-nya sangat besar, F-nya juga cukup besar. Oke, nah dari nilai ini kemudian ya kita akan interpretasikan dia, yaitu kita hitung dulu expected value untuk setiap variabel dummy-nya. Karena ada 2 variabel dummy-nya, maka expected value-nya ada 4 ya. Yang pertama adalah bahwa mahasiswa itu berjenis kelamin perempuan, kemudian memiliki kendaraan. Berarti D1-nya 1, perempuan tadi 1. Kemudian D2-nya adalah 1, memiliki kendaraan. Nah, dari mana diperoleh 28,96 ini? Jumlahkan ini semua. Karena ini 1 ya, 1 kali ini kan tentu ini juga 1 kali 17,60 adalah 17,60. Jumlahkan seluruhnya, ketemulah 28,96, tambahkan dengan 0,96 XI. Nah, ini expected value untuk mahasiswa yang berjenis kelamin perempuan yang memiliki kendaraan. Lalu kalau mahasiswa yang perempuan tetapi tidak punya kendaraan, berarti ini 1, ini 0. Ya, berarti yang kita jumlahkan ini dan ini. Hasilnya adalah 1,8. Ya. Kemudian laki-laki yang memiliki kendaraan. Berarti ini 1, ini 0, ini 1. Yang kita jumlahkan adalah 27,12 dengan ini min 15,77, 11,35. Lalu terakhir adalah mahasiswa laki-laki yang tidak memiliki kendaraan. Berarti ini 0, ini 0 ya. Tinggal ini yaitu min 15,77 tambah 0,96 XI. Oke, jadi ini cara menginterpretasikan nilai expected value ya, hasil estimasi kita dengan menggunakan data cross section. Nah, setelah kita tahu cara mengestimasi dan menginterpretasikan ya untuk data cross section, sekarang kita lihat untuk data time series. Model regresi dummy dengan menggunakan data time series. Nah, misalnya studi kasusnya adalah ya pengaruh inflasi atau CPI ya serta kebijakan otonomi daerah ya terhadap PDB per kapita Indonesia. Ya, jadi variabel dummy dalam contoh kasus seperti ini adalah 1, yaitu D1. Apa? Yaitu sebelum otonomi daerah dan sesudah otonomi daerah. Kita tahu bahwa 2001 adalah tahun ya awal pelaksanaan kebijakan otonomi daerah. Oke. Nah, sehingga kalau kita modelkan ya kasus ini ya adalah YI sama dengan B0 tambah B1D1I ya tambah B2 XI tambah EI. Oke, nah DI ini ya kita buat keterangannya bahwa D1-nya sama dengan 0 kalau sebelum penerapan otonomi daerah. Kemudian D1 sama dengan 1 yaitu setelah penerapan otonomi daerah tahun 2001. Oke. Nah, datanya adalah kurang lebih seperti ini ya. Yaitu datanya mulai dari tahun 1990 sampai 2018. Berarti datanya adalah data time series. Oke. Jadi dummy-nya adalah mulai dari pelaksanaan
kebijakan otonomi daerah itu 2001. Jadi dari 2001 kita beri identitas 1, sebelumnya adalah 0, sebelum pelaksanaan otonomi daerah. Oke. Nah, sekarang data ini kita estimasi ya dengan menggunakan metode OLS ya. Lalu kita pakai alat bantu eViews. Caranya sama seperti untuk cross section tadi ya. Nah, katakan kita sudah bisa menggunakan ya, dan hasil estimasi modelnya adalah ini. Oke. Jadi ini konstantanya, kemudian ini variabel dummy-nya, dan inilah variabel bebasnya. Oke, kalau kita ringkas hasil estimasi model ini ya, konstantanya adalah 4307,24, koefisien dummy-nya min 1183, dan koefisien dari XI-nya yaitu XI-nya tadi adalah CPI ya, CPI atau inflasi, yaitu 54,78. Oke. Nah, semua variabel bebas ini yaitu DI dan X, CPI dan kebijakan otonomi daerah ya, hasilnya signifikan. Oke, nah karena signifikan maka kita bisa membuat interpretasinya, yaitu menentukan expected value dari rata-rata YI. Ini adalah menunjukkan GDP per kapita. Oke, GDP per kapita. Nah, kita hitung expected value-nya seperti apa. GDP per kapita setelah pelaksanaan otonomi daerah berarti D1-nya 1. Ya, 1 ya. Maka kita jumlahkan ini dengan ini. 4307,24 kurang 1000 karena dia tanda negatif. Ketemu 3123,83 plus 54,78 XI. Oke. Lalu kemudian PDB expected value PDB per kapita sebelum pelaksanaan otonomi daerah ya adalah berarti ini 0 ya, adalah 4307. Nah, jadi itulah cara penggunaan atau mengestimasi dan menginterpretasikan hasil model regresi dengan menggunakan variabel dummy.